Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang operasi yang berlaku di matriks ya, termasuk operasi perkalian di matriks, baik perkalian dengan bilangan real maupun perkalian matriks dengan matriks sendiri. Nah, mengingat perkalian matriks dengan matriks ini agak sedikit rumit, jadi kita di video kali ini akan membahas lagi secara sedikit lebih rinci tentang perkalian matriks dengan matriks. Nah, sesuai dengan video sebelumnya yang sudah kita bahas juga, perkalian matriks dengan matriks itu sendiri syaratnya cukup abstrak juga ya, kalau mau kita pahami. Syaratnya itu banyak kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Nah, katakanlah kita punya matriks A nih, ukurannya M kali N. Kolomnya banyaknya ada N. Kita bisa mengalikan matriks A ini dengan matriks B yang berukuran N kali P. Jadi di matriks B ini, banyak barisnya adalah sebanyak N, itu harus sama dengan banyak kolom pada matriks A. Nah, baru kita bisa kalikan. Nah, ini adalah syarat untuk dia bisa dikali. Kalau syarat ini udah ketemu, udah pas nih angkanya dan sudah bisa dikalikan, nanti hasilnya adalah A kali B-nya kita kali, hasilnya adalah yang ujung ini ya. Barisnya dari matriks A, banyak kolomnya dari matriks B. Jadi ukurannya nanti hasilnya adalah M dikali P ya. Nah, ini penting untuk kita yang masih belum terlalu mahir dalam mengalikan matriks. Jadi penting untuk menulis dulu atau menghitung dulu ukuran dari hasil perkalian yang akan kita lakukan. Ini bakal menjadi panduan atau patokan untuk kita mengisi elemen-elemen dari hasil perkalian antara kedua matriks. Jadi bagian hasil ini untuk yang belum terlalu mahir nih sebaiknya ditulis dulu ya. Nah, kalau kita sudah tahu mana matriks yang bisa dikalikan dan enggak, nah, pada proses pengaliannya, kita kalikan setiap baris pada matriks pertama, kita kalikan dengan setiap kolom pada matriks kedua. Jadi, semua baris pada matriks pertama harus bertemu dengan semua kolom pada matriks kedua ya. Nah, agak cukup abstrak nih, kita coba langsung aja lihat ke contohnya gini ya. Tentukan hasil perkalian matriks berikut. Nah, ini perkaliannya, matriksnya berukuran 1 kali 2. Ini ukurannya 1 kali 2. Akan kita kalikan dengan matriks yang berukuran 2 kali 1. Nah, kita lihat nih, banyak kolom pada matriks pertama itu sudah cocok dengan banyak baris pada matriks kedua. Kolom pada matriks pertama ada 2, baris pada matriks kedua juga ada 2 ya. Nah, ini udah bersesuaian nih. Itu berarti nanti hasilnya adalah matriks ini, kalau kita kaliin, hasilnya adalah 1 kali 1. Nah, ini patokan kita, berarti matriks yang bakal kita punya itu adalah hanya ada 1 baris, 1 kolom. Jadi, dia kayak gini. Nah, hanya ada 1 ya, 1 baris, 1 kolom. Jadi hanya ada 1 entry atau 1 elemen atau 1 unsur di dalam matriksnya. Nah, ini patokannya. Untuk proses pengaliannya, tadi yang dilakukan adalah baris pada matriks pertama, berarti yang ini baris, hanya ada 1. Kita kalikan dengan kolom. Tinggalnya ke bawah. Nah, kita lihat nih di baris pada matriks pertama ini ada 2 unsur ya, atau 2 elemen. Elemen pertama 5, sama elemen keduanya min 2. Di kolom pada matriks kedua, elemennya juga ada 2. Elemen pertamanya 1, elemen keduanya 3. Nah, proses pengaliannya, elemen yang bersesuaian kita kali. Jadi yang pertama dikali yang pertama, kita tambah dengan yang kedua dikali yang kedua. Begitu seterusnya kalau ada banyak ya elemennya ya. Jadi ini hasilnya adalah 5 kali 1 ditambah min 2 kali 3.
Sehingga kita peroleh hasil dari matriks ini adalah 5 kurang 6. 5 kurang 6 artinya min 1. Jadi hasil perkalian dari matriks 5 min 2 kita kali dengan 1, 3. Itu adalah matriksnya ada satu elemen yaitu min 1 ya. Nah, sekarang kita punya matriksnya ini. Kita balik aja ya. Ini matriks pertama, sekarang statusnya. Ada 2 baris, 1 kolom, berarti ini ukurannya 2 kali 1. Kita kali dengan matriks keduanya. Barisnya ada 1, kolomnya ada 2, ini ukurannya 1 kali 2. Nah, kita lihat banyak kolom pada matriks pertama, itu sudah sesuai dengan banyak baris pada matriks kedua, sama-sama 1. Hasilnya nanti adalah 2 kali 2. Nah, jadi hasilnya ada 2 baris. Ada 2 baris itu berarti nanti hasilnya adalah kayak gini. Baris pertama, baris kedua. Dan ada 2 kolom. Ini kolom pertama, lalu ada kolom kedua. Gini. Jadi matriks yang bakal kita dapatkan adalah ada 4 unsur atau 4 elemen. Baris pertama, kolom pertama. Ini baris pertama, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Ini baris kedua, kolom pertama. Dan yang terakhir, baris kedua, kolom kedua. Nah, untuk perkaliannya, kita sesuaikan dengan elemen ini. Baris pertama, kolom pertama, itu artinya kita kalikan baris pertama di matriks yang pertama dengan kolom pertama. Itu artinya baris pertama itu hanya angka 1 dan baris yang kedua elemennya adalah dan kolom pertama elemennya adalah 5. Jadi 1 kali 5. Udah nih. Lalu kemudian untuk baris pertama kolom kedua, berarti kita mengalihkan baris pertama dengan kolom kedua. Jadi 1 kali min 2. Sudah habis nih yang baris pertama, udah keisi semuanya. Kita pindah ke baris kedua. Sekarang baris kedua dengan kolom pertama. Ini baris kedua, entry-nya atau unsurnya angka 3 bilangannya. Kita kalikan dengan baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. T 3 kali 5. Udah beres, lalu kita pindah ke baris kedua kolom kedua. Berarti ini baris kedua, kita kalikan dengan kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua, 3 kali min 2. Nah, sehingga hasil perkaliannya yang kita peroleh adalah 1 kali 5, 5. 1 kali min 2, min 2. 3 kali 5, 15. 3 kali min 2, min 6. Jadi hasil perkaliannya, 5, min 2, 15, min 6. Kalau kita lihat lagi contohnya, ini matriksnya 1 kali 3 akan kita kali dengan matriks yang berukuran 3 kali 1. Nah, kita lihat lagi nih. Kolom pada matriks pertama sudah sesuai dengan baris pada matriks kedua. Nah, untuk hasilnya, berarti hasilnya adalah 1 kali 1. 1 kali 1, nanti jadinya gini. Hanya ada 1 isinya. Untuk proses pengaliannya berarti hanya ada 1 kali, yaitu baris pertama dengan kolom pertama. Baris pertamanya ada 3 bilangannya, berarti kita kalikan dengan kolom pertama juga ada 3 bilangannya. 1 kali 1 tambah 2 kali 2 ditambah yang ketiga kali yang ketiga. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah 1 tambah 4 tambah 9, 14. Hanya 1 baris, 1 kolom. Hanya ada 1 entry atau 1 elemen atau 1 unsur. Karena dari ukurannya juga kita bisa dapat tadi kalau kita kalikan 1 kali 3 dengan 3 kali 1, hasilnya adalah 1 kali 1. Jadi hanya ada 1 unsur atau 1 elemen. Kalau kita balik nih,
Ini berarti sekarang matriksnya 3 kali 1. Kita kali dengan matriksnya 1 kali 3. Nah, syaratnya sudah sesuai. Nah, kalau kita kali, berarti hasilnya nanti adalah 3 kali 3. 3 kali 3 itu berarti ada 3 baris. 1, 2, 3. 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, lalu ada kolom ketiga. Jadi isinya adalah 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 berarti ada baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Lalu baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga. Dan terakhir ada baris ketiga, kolom pertama, baris ketiga, kolom kedua, dan baris ketiga, kolom ketiga. Kita kalikan aja sesuai dengan posisi baris dan kolomnya. Baris pertama, kolom pertama. Nanti ini, baris pertama. Unsurnya 1. Dengan kolom pertama, hanya ada 1 juga. 1 kali 1. Lalu kemudian baris pertama. Ini baris pertama. Dengan kolom kedua sekarang. Kolom kedua. Ini 1 kali 2. Lalu kemudian baris pertama. Dengan kolom ketiga. 1 kali 3. Nah, itu baris pertama. Udah beres semuanya baris pertama. Keisi. Kita ke baris kedua. Nanti baris kedua ini. Baris kedua dengan kolom pertama. Berarti 2 kali 1. Lalu, baris kedua kolom pertama. Kemudian baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua. Berarti 2 kali 2. Kemudian baris kedua dengan kolom ketiga. Berarti 2 kali 3. Sudah beres nih baris kedua. Sekarang kita ke baris ketiga. Baris ketiga berarti yang ini. Unsurnya angka bilangan 3. Kita kalikan dengan kolom pertama. Berarti 3 kali 1. Lalu baris ketiga. Dengan kolom kedua. 3 kali 2. Baris ketiga. Dengan kolom ketiga. 3 kali 3. Kalau kita hitung berarti unsurnya atau elemennya 1 kali 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. 2 kali 1, 2, 4, 6. 3 kali 1, 3, 6, 9. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah matriks 3 kali 3. Nah, itu ya prosedur untuk perkalian matriks dengan matriks. Sekarang kita coba bentuk yang lebih rumit dikit. Ini matriksnya 3 kali 3. Kita kali dengan 3 kali 3. Kita langsung aja, berarti hasilnya adalah 3 kali 3 juga ya. Jadi ini nanti hasilnya ada 3 baris, 1, 2, 3. Dan 3 kolom. Ini kolom pertama, lalu ada kolom kedua, dan ada kolom ketiga. Nah, sekarang kita kali. Baris pertama, kolom pertama. Berarti semua baris pertama kita kali dengan kolom pertama. Nah, ada 3 unsur di baris pertama dan 3 unsur di kolom pertama. Masing-masing unsur kita kali yang bersesuaian. 1 kali 2, yang pertama kali yang pertama, tambah 6 kali 1, tambah min 3 kali min 5. Udah nih baris pertama, kolom pertama. Oke. Sekarang baris pertama, kolom kedua. Masih di baris pertama, kolom kedua. Jadi sekarang 1 kali min 6 tambah 6 kali 5 tambah min 3 kali 4. Udah nih,
baris pertama kolom kedua. Lalu baris pertama kolom ketiga. Masih di baris pertama, sekarang kolom ketiga. 1 kali 7 ditambah 6 kali 3 ditambah min 3 kali 2. Nah, udah habis baris pertama. Sekarang kita pindah ke baris kedua. Nah, kita sedikit langsung nih di baris kedua. Udah biasa kan ya? T min 4 kali 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 6 kali min 5. Oke. Baris kedua kolom kedua. Min 4 kali min 6 ditambah 2 kali 5 ditambah 6 kali 4. Oke. Lalu baris kedua kolom ketiga. Min 4 kali 7 ditambah 2 kali 3 ditambah 6 kali 2. Sudah, baris kedua udah semuanya. Sekarang kita ke baris ketiga. Baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama. 3 kali 2 tambah min 7 kali 1 tambah 1 kali min 5. Baris ketiga kolom kedua. 3 kali min 6 tambah min 7 kali 5 tambah 1 kali 4. Baris ketiga kolom ketiga. 3 kali 7 ditambah min 7 kali 3 tambah 1 kali 2. Nah, udah habis semuanya baris ketiganya. Nah, ini dia hasil dari perkaliannya. Tinggal kita hitung. 2 tambah 6 tambah 15 min 6 tambah 30 kurang 12. 7 tambah 18 kurang 6. Min 8 tambah 2 kurang 30. 24 tambah 10 tambah 24. Min 28 tambah 6 tambah 12. 6 kurang 7 kurang 5. Min 18 kurang 35 tambah 4. 21 kurang 21 tambah 2. Jadinya 21, 23. 12. 19. Min 36. 58. Min 10. Min 6. Min 49. 2. Nah, inilah hasil perkalian dari matriks 3 kali 3 ini dan yang ini juga ya. Nah, itu perkalian matriks dengan matriks ya. Nah, untuk sifatnya sendiri, perkalian matriks dengan matriks, bagaimana tadi yang kita lihat ya. Kalau kita kalikan A dengan B, itu hasilnya beda dengan B dikali A ya. Bahkan dari sisi ukurannya saja bisa berbeda. Kemudian di perkalian matriks itu berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi kalau ada 3 matriks yang dikaliin, kita bisa kaliin dulu dua-dua aja. Misalkan A sama B dulu yang dikaliin, habis itu kita kali C. Atau B sama C dulu kita kaliin, habis itu kita kali A. Tapi posisinya jangan ditukar ya. Kemudian juga berlaku sifat distributif ya, atau penyebaran. Jadi kalau kita punya A tambah B, lalu dikali C, nah ini C-nya bisa kita kali masuk, sesuai dengan posisinya ya. Kalau C-nya masuknya dari kanan, maka dia juga posisinya berada di kanan dari matriks yang di dalam kurungnya ya. Kalau yang kita masukin itu dari kiri, misalkan ini A dikali B tambah C, maka si A-nya juga posisinya harus berada di kiri ya. Kemudian yang keempat, matriks identitas atau matriks satuan. Nah, kalau kita bertemu dengan matriks dikalikan dengan matriks satuan, itu hasilnya dirinya sendiri. Jadi
matriks A dikali matriks I itu sama aja dengan matriks I dikali matriks A, dan hasilnya adalah si matriks A itu sendiri. Nah, itu aja untuk topik kita kali ini, perkalian matriks dengan matriks. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya. Di like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa di subscribe. Untuk contoh sifat perkalian matriks ini mungkin kita akan buatkan video terpisah. Terima kasih, saya Joni pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.